Bab 113. Aku akan menceraikanmu. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Tama, apa ini benar-benar villa yang diberikan keluarga Aresta untukmu? Chandra yang sedari tadi tak henti-hentinya terpana pun akhirnya bertanya dengan perasaan campur aduk seperti tidak percaya dengan keajaiban itu. Betul, ayah. Jawab Tama penuh semangat. Ini, kamu. Chandra tergagap seperti bingung mau mengatakan apa. Dia merasa bagaikan ada di dunia mimpi. Alena dengan cepat menghampiri ayahnya. Ayah, duduk dulu di sini. Apa yang dikatakan Tama memang benar. Apalagi Pak Aldi sendiri sudah mengatakan itu dan kita semua mendengarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Meski tatapan mata Alena tertuju pada ayahnya. Tapi dia sebenarnya mengatakan itu untuk semuanya. Terutama keluarganya Glenn. Diana bergumam sendiri. Pak Aldi sangat murah hati. Villa mewah seperti ini akan diberikan kepada siapa yang dia mau. Tapi kenapa dia tidak memberikannya kepada kita ya? Keluarganya Glenn pun menjadi sangat cemburu. Bahkan mungkin rumah seperti itu mereka tidak akan sanggup memilikinya meski mereka reinkarnasi 10 kali. Wajah Glenn tampak pucat. Dia tidak peduli dengan cara Aldi mengabaikannya, dia hanya peduli dengan putrinya yang seharusnya berhak atas villa ini setelah menikah dengan Andre. Dia tampak tidak bisa menerima kenyataan itu sama sekali. Dia menatap putrinya yang menangis. Kemudian melirik ke Tama lagi. Hatinya merasa tak karuan. Selama ini, dia biasa meremehkan Chandra. Tapi kini dia seperti dibanting dan dipermalukan secara telak oleh menantunya Chandra. Glenn berkata dengan dingin. Tama, kamu kasih tahu ke kita. Kenapa Pak Aldi sampai berhutang budi padamu? Kamu pasti membantu Pak Aldi pakai nama besar keluarga Hariskan. Jujur sajalah, ini urusan pribadiku. Tidak usah capek-capek mikir itu. Jawab Tama santai. Tama pun langsung berbalik dan berkata kepada Pak Maman. Pak Maman, sudah jam segini. Tolong antar tamu ini keluar. Orang tua, bentak Glenn kepada Pak Maman dengan mata yang melotot sebagai kode penolakan. Tapi Pak Maman tidak peduli. Dia dengan sopan berkata, mohon maaf, Bapak Ibu, mari saya antar ke pintu depan. Glenn tampak putus asa. Dia melenguh dan menunjukkan ekspresi ketidaksenangan kepada Pak Maman. Tama sekaligus keluarganya. Dia pun berjalan dengan wajah yang tidak enak. Sementara itu, Monica pun berbalik dengan lebih dulu mengirim umpatan-umpatan kasar kepada Tama. Perasaannya terasa hancur. Menantu yang datang di keluarga Haris. Yang selama ini dia caci maki. Sekarang dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Setelah semua keluar, Pak Maman pun menutup gerbang luarnya. Dan kembali ke dalam. Setelah Arkan dan keluarganya pergi, Alena pun mulai bertanya, Tama, sekarang saatnya kamu ceritakan pada kami. Hutang budi apa sehingga membuat Pak Aldi memberikan ini untukmu? Beberapa hari yang lalu, keluarga Aresta merencanakan sesuatu dengan Yandi. Mereka ingin menyatukan dunia metafisika di Jakarta ini. Tapi rupanya Yandi terbunuh oleh para makhluk gaib yang tidak suka dengan ulah keduanya. Aldi takut mereka akan menghukumnya juga. Dan rupanya hanya Tama yang mereka takuti. Oleh karena itu, Aldi rela menghadiahkan hal-hal besar kepada Tama. Asalkan dia mau melindunginya. Tama ragu-ragu. Dia belum menemukan cara yang tepat untuk menjelaskan itu semua. Berpikir sejenak, Tama mulutnya. Aku membantu Pak Aldi untuk melihat Feng Shui. Itu sebabnya pun membuka dia memberiku villa ini. Apa? Alena dan orang tuanya kompak terkejut. Tama, kamu bantu orang melihat Feng Shui. Mata Alena terbelalak. Lia. Tama mengangguk. Alena tampak bingung. Dia pun bertanya, di mana kamu belajar Feng Shui? Aku tidak pernah tahu itu. Tama pun tersenyum dan menjawab singkat. Di TV, ada banyak program Feng Shui di TV. Seketika Alena terlihat panik. Gila kamu, hanya model melihat program di TV terus kamu berani menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Dan kamu merasa pantas dibayar dengan villa ini. Tama tetap tenang menanggapi kepanikan istrinya. Sayang, jangan khawatir tentang villa ini. Pak Aldi tidak akan pernah mempermasalahkan ini. Kata Tama penuh senyuman. Tak kalah terkejutnya, Chandra pun tampak menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, waktu itu kamu juga bantu keluarga Hermawan untuk melihat Feng Shui. Sekarang keluarga Aresta pun memintamu. Ingatlah, dua keluarga itu adalah keluarga termasyhur di Jakarta.
Kamu hanya mengandalkan sedikit pengetahuan tentang Feng Shui. Cepat atau lambat, sesuatu akan terkuak, dan kalau mereka sampai tahu, maka keluarga kami yang akan menderita. Kamu harus segera kembalikan villa ini pada keluarga Aresta. Kalau sampai fakta ini terungkap dan villa ini belum dikembalikan, habislah kita dan nama keluarga kita akan hancur. Tambah Chandra. Rika tiba-tiba menyahut. Apa masalahnya? Villa ini diberikan Pak Aldi pada Tama. Tama tidak mencurinya. Kenapa harus dikembalikan? Kelak ini akan menjadi villa kita bersama. Rika selama ini tidak berani berandai-andai bahwa suatu saat nanti dia akan bisa tinggal di villa super mewah. Dan sekarang, tanpa diduga villa itu sudah ada di dalam genggamannya. Tapi suaminya justru bilang ini harus dikembalikan. Bukankah itu merusak mimpinya? Alena memotong dengan suara keras. Ma, kita tidak bisa memiliki sesuatu yang besar dengan cara seperti ini. Kelak ini akan menyulitkan kita di masa mendatang. Tidak ada yang menyulitkan. Potong Rika ketus. Dia lantas melirik ke arah Tama dan berkata dengan hangat. Aduh Tama, Mama tidak mengira kamu pintar Feng Shui. Hebat kamu. Pak Aldi sampai berani membayarmu dengan villa terbesar seperti ini. Benar-benar luar biasa. Rika melemparkan senyum kepuasan seraya menambahkan. Kamu menantu yang luar biasa. Kalau saja kamu lebih awal menunjukkan kemampuanmu itu kepada orang-orang di luar sana. Bukankah keluarga kita sudah lebih dulu kaya? Chandra tidak tahan mendengar itu. Ma, ini bukan tentang villa. Coba dipikir lagi. Tama hanya menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Dan orang itu membayarnya dengan ini. Masuk akal tidak? Kalau kelak keluarganya Pak Aldi menyesal atau kecewa. Bukankah mereka akan membenci Tama dan juga keluarga Haris? Rika tampak tidak senang dengan kata-kata suaminya itu. Dia pun tampak emosi. Pa, Mama sudah lama bersabar dan menderita hidup sama Papa di rumah tua itu bersama orang-orang jahat itu. Sekarang villa ini sudah menjadi milik kita kan? Ingat Pa, kalau Papa memaksa Tama untuk mengembalikan villa ini, aku akan menceraikanmu. Kamu. Chandra tampak terkejut dan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata lagi dan memilih untuk duduk di sofa. Tama tersenyum melihat drama itu. Dan berusaha untuk meyakinkan ayah mertuanya. Pa, percayalah, villa ini sampai kapanpun tidak akan pernah diusik oleh siapapun. Termasuk Pak Aldi sendiri. Rika berjalan ke sekeliling menyentuh kaligrafi dan lukisan yang ada di dinding-dinding villa. Dia tampak senang sekali dan terkagum-kagum. Keluarga Glenn pasti iri dengan ini semua. Sekarang aku tinggal di villa terbaik di Jakarta. Sementara mereka hanya bisa membeli apartemen yang ada di luar komplek villa mewah ini. Mereka tidak akan mampu semena-mena lagi dengan aku. Saat itu Alena tiba-tiba menarik tangan Tama dan membawanya menjauh dari orang tuanya. Tama, sekarang katakan sebenarnya padaku. Sayang, jangan khawatir. Ini sudah sah menjadi milik kita. Caranya pun juga sah. Tidak ada kecurangan atau tipu-tipu. Tapi sekarang aku tidak bisa bercerita banyak kepada kamu dan siapapun. Nanti kalau ada kesempatan yang tepat, aku janji akan menceritakan kepadamu. Sementara ini, tenanglah dulu dan percayalah bahwa ini sah milik kita. Oke, karena kamu bilang begitu, aku percaya, kata Alena setelah berpikir sejenak. Tapi tolong jangan bicara apa-apa lagi tentang Feng Shui. Itu benar-benar membuat aku dan Papa tidak yakin dan khawatir. Tama pun menggenggam jemari Alena. Jangan khawatir sayang. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuatmu khawatir. Papa juga terus mendesak agar kita punya anak. Tidak mungkin aku gegabah yang menempatkan diriku sendiri dalam resiko besar, Lia. Iya, aku percaya. Alena terlihat lebih tenang dan lega sekarang. Saat itu Rika berjalan menuruni tangga dan tampak bahagia sekali. Minggu depan setelah Mama pulang piknik, Mama akan undang teman-teman Mama untuk ke sini. Melihat villa besar yang Mama miliki ini, kata Rika kepada semua orang sana. Alena buru-buru meluruskan. Ma, villa ini hadiah untuk Tama, Lia. Tama kan menantu Mama. Jadi villa yang dihadiahkan untuknya juga berarti untuk kita juga. Bersambung.